Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Jadi sebelum kita teruskan, jangan lupa terus support ya Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita panas hari ini, sahabat-sahabat semua. Inilah dia, lebay pas fitnah kalah saman terhadap fitnah, terhadap tuduhan yang dilemparkan kepada YB Mujahid yang sebelum ini memegang jawatan ataupun menteri sebagai hal ehwal agama. Jadi inilah dia sahabat-sahabat semua. Kalau kita berkata tentang UMNO, kita kenal UMNO itu rasuah, rasuah itu UMNO. Tetapi kalau kita bercakap tentang lebay pas, lebay itu adalah fitnah dan fitnah itu adalah lebay pas. Karena apa? Karena setiap fitnah-fitnah yang mereka lontarkan akhirnya mereka membayar saman, mereka kalah di dalam saman tersebut. Jadi sahabat-sahabat semua, untuk kita memperingati semula apakah dakwaan ataupun fitnah yang dilemparkan ini, saya ingin kita menonton sedutan video ini ya, bagaimana dakwaan dan fitnah ini dilontarkan begitu saja tanpa segan silu, tanpa rasa malu, menfitnah, berdusta, begitu sahabat-sahabat semua. Jadi dengan itu mari kita dengar bersama kenyataan daripada lebay ini. Sebab tu anda tak setuju dengan penjualan aset-aset tabung haji sehari dua ni kan. Aset penjualan, kenapa nak dijual pada orang bukan Islam tersebut? Harta tabung haji, harta milik orang Islam. Yang jual begitu, rugi sangat ke tabung haji ni. Sampai peringkat nak kena jual hotel-hotel yang telah dibina, susah, kawasan strategik lagi tu. Dijual tersebut. Boleh dijual hanya semata-mata nak mengautkan keuntungan. Dosa kamu jual ni, kamu tanggung sampai akhirat ni. Jangan main-main. Jadi sahabat-sahabat semua, itulah ya fitnah yang dilemparkan oleh pemimpin ini yang menyatakan kononnya ya aset tabung haji telah dijual khususnya kepada orang bukan Islam. Benarkah? Ya, benarkah tuduhan itu? Namun apa yang menjadi kenyataan hari ini sahabat-sahabat semua, inilah ya apabila hari ini diumumkan ya, hari ini telah diumumkan menyatakan ya bahwa apa yang dinyatakan, apa yang dituduh ya oleh ustaz ini, ulama ini hanyalah sebagai fitnah. Karena akhirnya di mahkamah hari ini telah pun mempunyai satu keputusan yang memang mengejutkan kita ya. Sebelum ini ramai yang begitu percaya dengan ustaz dan juga ulama-ulama daripada lebay-lebay pas ini. Namun akhirnya ya, pastinya lambat atau cepat kebenaran, kemenangan terhadap yang benar pasti akan terbongkar. Seperti mana ya YB Mujahid difitnah kononnya menjual aset ya, aset tabung haji kepada orang bukan Islam. Namun hari ini sahabat-sahabat semua ya, Dr. Mujahid menang saman fitnah terhadap ulama PAS Dusukirani dan diperintah untuk membayar kos sebanyak Rm11.000. Ini sesuatu yang sangat memalukan. Bagaimana seorang yang bergelar ustaz, bagaimana seorang yang bergelar ulama boleh mengeluarkan kata-kata fitnah ya tanpa memeriksa ya usul ataupun bukti yang nyata sebelum membuat tuduhan, sebelum membuat fitnah dan sebagainya. Akhirnya siapa yang berdosa, siapa yang menanggung dosa di dalam fitnah ini, khususnya kita percaya orang yang telah menfitnah. Ya, jadi mari kita baca ucapan ataupun kenyataan berita hari ini. Yang jelas di sana dikatakan Dr. Mujahid telah menang ya kes saman terhadap ulama PAS Dusukirani terhadap fitnah yang dilemparkan. Mahkamah Session Shah Alam hari ini telah menolak saman fitnah yang difailkan oleh Ustaz Dusuki ya terhadap Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berhubung dengan dakwaan isu penjualan aset tabung haji kepada orang bukan Islam. Kata lagi, mahkamah juga mengarahkan Ustaz Dusuki membayar kos sebanyak Rm11.000 kepada Datuk Seri Dr. Mujahid. Jadi sahabat-sahabat semua, siapakah yang menfitnah? Siapakah yang sanggup membuat ya tuduhan liar yang menyatakan kononnya ya Kerajaan Pakatan Harapan ataupun YB yang berkenaan, yaitu YB Dr. Mujahid
katanya sanggup menjual aset tabung haji kepada orang bukan Islam. Tapi kenyataannya hari ini jelas yang kita lihat bahwa saman fitnah ini yang difailkan oleh Disuki rentetan Twitter daripada Twitter Dr. Mujahid pada 22 November 2020, seorang ustaz berdusta, katanya berpuluh-ribu jari mangsa, berlagak tahu segalanya, akhirnya telan api fitnah dalam perut sendiri. Hingga kini tak pernah tarik balik pendustaannya. Allahu muasta'an, katanya, tulis Mujahid menerusi akaun Twitter beliau. Tweet di atas ditulis rentetan daripada tersebarnya video ceramah Ustaz Disuki Rani yang mendakwa kononnya aset tabung haji dijual kepada orang bukan Islam. Ya, video yang saya pasangkan awal tadi itulah yang kita lihat dengan jelas ya, dengan kononnya begitu confident ya, berani mengeluarkan tuduhan fitnah, ya berada di dalam masjid bersama dengan jemaah. Dan akhirnya sahabat-sahabat semua, hari ini segala yang dinyatakan, segala tuduhan ianya telah pun disahkan bahwa itu hanyalah satu dusta, satu fitnah semata-mata ya. Mahkamah ketika memberikan keputusan hari ini ya, antara lain memberikan alasan ya, alasan penghakiman memutuskan penyataan dalam Twitter Dr. Mujahid bukan merupakan suatu fitnah. Dengar baik-baik, walaun macai ya, walaun semua ya, dalam mahkamah sendiri memutuskan ianya bukan merupakan satu fitnah. Kenapa bukan fitnah? Karena kenyataan fitnah ya, tuduhan yang dilontarkan itu hanyalah berita palsu. Ia tidak terbukti dan hari ini mahkamah sendiri menyatakan apa yang Mujahid katakan itu bukanlah fitnah semata-mata. Siapa yang memfitnah? Siapa kaki fitnah di sini? Tidak lain tidak bukan adalah ustaz ulama-ulama daripada lebay pas sahabat-sahabat semua. Ya, kata lagi daripada keterangan semasa perbicaraan telah terbukti bahwa aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. Sekali lagi, ya, aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. Jadi, bagaimana seorang ustaz, seorang ulama boleh membuat tuduhan liar seperti itu? Ini adalah sesuatu yang sangat mengecewakan, ya. Seorang yang dipandang tinggi oleh masyarakat yang beragama Islam, namun akhirnya ternyata semua kenyataannya itu adalah fitnah semata-mata. Mahkamah juga memutuskan ya untuk pembelaan justifikasi komen yang adil dan perlindungan bersyarat yang digunakan oleh defendant adalah pembelaan yang terpakai dalam kes ini. Ini karena defendant yang merupakan bekas Menteri Agama bertanggung jawab terhadap hal ehwal pengurusan dan perjalanan tabung haji mempunyai suatu tanggung jawab moral dan sosial. Dan atas dasar itu kepentingan awam yang pernyataan dalam Twitter itu dibuat berasaskan kepada fakta yang benar dan terbukti. Sahabat-sahabat, sebagai bekas Menteri Agama, defendant juga bertanggung jawab untuk memberitahu hal sebenar tentang tabung haji supaya tabung haji tidak lagi disalah anggap sebagai satu institusi yang memanipulasikan harta orang Islam. Jadi sahabat-sahabat semua, kita hari ini jelas ya, bahwa apa yang dinyatakan ya, apa yang kita lihat hari ini bukanlah ya apa yang telah dilontarkan, dihujakan, dituduh oleh seorang ulama atau ustaz daripada lebay pas, daripada pati pas ini. Hari ini nyata, hari ini benar bahwa kenyataan semua itu hanyalah fitnah, sengaja dilemparkan untuk memburukkan kononnya ya Menteri Agama pada ketika itu YB Dr. Mujahid, seorang yang tidak bertanggung jawab. Tapi akhirnya siapakah yang berdusta, siapakah yang memburukkan image sendiri kalau bukan mereka sendiri apabila melontarkan fitnah demi fitnah, tuduhan demi tuduhan, akhirnya hari ini membawa pada ya apabila lebay pas, kalah dalam saman dan terpaksa membayar ganti rugi. Jadi sahabat-sahabat semua, itulah apa yang saya ingin kongsikan petang hari ini. Sekali lagi terima kasih karena bersama dengan saya, dan sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa, tapapun tangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Indonesia Channel. Kita berjumpa lagi. Sekian itu, bye-bye.